缠上。 Halo Bor, jumpa lagi kita di channel Kude 22 Film. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita dari film Hidden Love episode 4. Yang sebelumnya Sangzi dipaksa oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti les fisika karena nilai buruknya yang ia peroleh saat ulangan fisika. Hal itu membuat Sangzi ingin kabur dari guru les fisikanya agar dinilai buruk dan susah diatur. Nah, penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Untuk itu siapkan tisu dan lemaskan jari-jari kalian, langsung saja kita ke spoilernya. Keesokan harinya ia malah ketiduran sampai kesiangan. Tidak ada siapa-siapa di kamar kakaknya. Sepertinya si guru belum datang juga. Sangzi senang sekali dan langsung turun sambil menyuruh kakaknya yang sepertinya sedang memasak di dapur untuk membuatkannya mie pakai topping 1 telur dan 2 sosis. Dia santai saja berbaring di sofa sambil pura-pura mengeluh si guru les baru yang belum datang padahal sudah siang. Jelas itu orang tidak profesional. Jadi bagaimana jika tidak usah mencari guru les baru saja? Tapi anehnya kenapa tidak ada jawaban dari dapur? Apa Sangyang tidak dengar? Dia mencoba menawarkan uang asalkan Sangyang mau memujuk orang tua mereka untuk tidak mencari guru les lagi. Namun tepat saat itu juga Sangyang tiba-tiba baru turun dari kamarnya. Lah terus siapa yang lagi masak di dapur? Ternyata itu adalah Jiasu. Sangsi pun sangat malu dan dia pun sontak menyembunyikan dirinya di balik sofa. Parahnya lagi Sangyang baru memberitahu bahwa guru les barunya ternyata Jiasu. Dia bahkan sudah datang sejak pagi tapi Sangsi bangunnya kesiangan. Tapi Jiasu santai saja menghadapi semua keluhan Sangsi tentang masalah guru lesnya tadi. Dia bahkan berbaik hati memasakkan mie sesuai pesanan Sangsi dan tidak mengatakan apapun selama makan. Malah Sangsi sendiri yang salah tingkah. Namun tentu saja fakta kalau cowok yang disukainya menjadi gurunya. Hal itu membuat Sangsi seketika berubah pikiran tidak jadi kabur. Malah sekarang dia jadi semangat untuk belajar. Tapi saat dia sudah semangat untuk belajar, gurunya malah asik main game sama kakaknya. Jiasu dengan sabar menjelaskan agar dia menunggu mereka selesai main baru nanti belajar. Sangsi pun langsung nurut dengan patuh. Biar Sangsi tidak mengganggu mereka terus, dia memberikan CV-nya pada Sangsi untuk dibaca. Biar Sangsi mengetahui kalau dia sangat profesional. Jadi Sangsi tidak boleh menggantinya dengan guru les lain. Sangsi senang banget karena berkat CV itu akhirnya dia bisa mengetahui ketiga huruf dari nama Duan Jiasu. Mumpung kedua pria itu terlalu fokus pada game mereka, Sangsi menggunakan kesempatan ini untuk memotret cowok yang dia sukai secara diam-diam. Awalnya tidak ketahuan tapi dia keasikan sampai tidak sadar kalau kedua pria itu sudah selesai main. Jiasu yang mempergokinya santai saja pasang pose untuknya, membuat Sangsi menghentikan aktivitasnya itu dengan canggung. Sangyang sama sekali tidak kepikiran kalau adiknya naksir temannya, malah mengira kalau Sangsi memotret mereka untuk mengadukan mereka ke orang tuanya. Sangsi menyangkal dan dengan canggung beralasan kalau dia cuma menunjukkan wajah kakaknya pada temannya. Ada temannya yang bilang kalau kakaknya sangat tampan, makanya dia memotret Jiasu yang tampan. Sangyang langsung kesal mau menaboknya, tapi Sangsi langsung kabur naik ke kamarnya Sangyang. Dan Jiasu pun dengan cepat mencegah Sangyang untuk mengejar Sangsi. Namun Sangyang sendiri juga tidak bisa marah terlalu lama pada adiknya yang imut itu. Sekarang karena sudah mengetahui penulisan nama Jiasu, Sangsi pun mengubah nama kontak Jiasu dari yang awalnya adalah Duan XX karena sebelumnya dia tidak mengetahui penulisan nama Mandarin Jiasu yang benar. Sekarang menjadi Jiasu G atau kakak Jiasu. Tak lama kemudian Jiasu akhirnya datang menemui Sangsi di kamarnya Sangyang dengan membawa buku-buku. Waktunya belajar. Tapi dia masih penasaran dengan hasil jepretan Sangsi tadi. Sangsi jelas tidak mau, dia malu. Makanya dia langsung mengalihkan topik dan mengajak Jiasu untuk mulai belajar sekarang juga. Dia sangat ingin belajar hari ini. Tiba-tiba sekali semangat belajarnya bangkit. Memang beda sekali saat belajar bersama dengan Jiasu dan Sangyang. Sangsi dengan patuh mendengarkan ajaran Jiasu. Masalahnya jawaban-jawaban Sangsi dalam ujian fisikanya benar-benar hancur. Banyak yang salah dan cuma dijawab asal-asalan. Jelas saja Sangsi tidak menyimak ajaran guru fisika selama pelajaran. Jiasu tidak senang. Dulu kan dia sudah pernah menasihati Sangsi untuk menyimak pelajaran dengan baik.
Itu kan sudah sangat lama, jawab Zhang Zi. Jadi maksudmu aku harus mengingatkanmu setiap hari? Apa boleh, tanya Zhang Zi antusias. Jiasu pun jadi pusing. Dia langsung memerintahkan Zhang Zi untuk membuka buku fisikanya dan mulai mengajarinya hal-hal yang kurang atau sama sekali tidak dia pahami. Ditambah dengan cara mengajarnya yang memang lebih menyenangkan dibandingkan cara mengajar sangnya. Zhang Zi jadi semakin semangat belajar. Bahkan sekarang Zhang Zi merasa les cuma 3 hari dalam seminggu itu terlalu sedikit. Maunya belajar setiap hari bersama Jiasu. Sayangnya tidak bisa karena Jiasu harus magang 4 hari dalam seminggu. Sisa 3 harinya dia kasihkan khusus untuk Zhang Zi. Sambil belajar, Zhang Zi sekalian tanya-tanya tentang Jiasu. Tentang kenapa dia lebih memilih kuliah di Nanwu, padahal Universitas Sihe juga tak kalah bagus. Pertanyaannya itu sontak membuat Jiasu tampak murung, tapi dengan cepat dia beralasan kalau dia cuma ingin menjelajahi tempat lain. Dia tidak mau terus menetap di He. Kenapa dia lebih memilih Nanwu? Karena Nanwu memiliki industri game yang berkembang paling pesat, dan impian Jiasu adalah berkembang di industri game. Keesokan harinya, Zhang Zi memperhatikan Jiasu kurang tidur karena lembur sampai larut malam. Karena prihatin, Zhang Zi pun mengusulkan agar dia mengerjakan soal dulu saja, biar Jiasu bisa tidur sebentar. Jiasu setuju dan akhirnya dia tertidur di sofa. Namun nyatanya Zhang Zi bahkan tidak belajar, malah diam-diam menggambar wajah tampan Jiasu yang sedang tidur nyenyak, dijadikan gambar kartun yang imut. Saking asiknya menggambar, dia sampai tak sadar saat Jiasu terbangun tak lama kemudian. Jelas saja begitu menyadari kalau Zhang Zi ternyata tidak belajar, Jiasu langsung menoyor kepalanya. Tapi Jiasu tidak terlalu memperhatikan apa yang Zhang Zi gambar dan lebih fokus memeriksa soal jawaban Zhang Zi. Tapi ternyata jawaban Zhang Zi masih banyak yang salah. Jiasu masih merasa gagal sebagai guru. Sontak saja ucapannya itu membuat Zhang Zi jadi panik. Tak ingin Jiasu berhenti jadi gurunya, makanya dia buru-buru meyakinkan Jiasu bahwa masalah utamanya adalah pada dirinya sendiri yang memang tidak berminat pada fisika. Jiasu sama sekali tidak salah, cara mengajarnya sangat bagus. Mendengar hal itu, Jiasu punya ide bagus untuk menarik minat Zhang Zi terhadap fisika, yaitu mengajak Zhang Zi dan Sangyang ke Museum Sains. Bahkan dia sendiri yang berinisiatif memberi uang pada Sangyang untuk membeli tiket masuk untuk 3 orang. Tapi dasar Sangyang, dia malah cuma beli 2 tiket masuk karena tidak mau ikutan. Tapi juga menolak mengembalikan uang sisanya Jiasu, malah menggunakan itu untuk pergi sendiri main game di warnet. Jadilah Zhang Zi dan Jiasu masuk berdua saja. Zhang Zi senang sekali, apalagi ini pertama kalinya dia ke tempat seperti ini. Dia juga bisa belajar sambil main bersama dengan Jiasu. Jiasu dengan sabar menasihati Zhang Zi untuk menyeimbangkan sekolah dengan hobinya. Belajar yang serius, karena siapa tahu suatu hari nanti impian dan keinginan Zhang Zi hanya bisa dicapai melalui belajar. Ngomong-ngomong tentang itu, Zhang Zi penasaran dengan Jiasu. Dulu saat Jiasu seumurannya, Jiasu pasti suka memberontak, soalnya kan dia suka main game. Suka main game artinya suka memberontak, tanya Jiasu tidak terima dengan tuduhannya. Malah sebaliknya, dulu kalau bisa main game 1 jam seminggu saja, dia sudah sangat senang. Waktu itu aku main game untuk kabur dari hal negatif di dunia nyata. Hidupnya seperti sulit, walaupun dia berbicara sambil tersenyum. Tapi tampak jelas ada raut kesedihan di wajahnya. Game adalah hiburan dan pembawa kebahagiaan dalam hidupnya. Karena itulah dia sangat menyukai game dan bekerja keras untuk meniti karir di industri yang dia sukai itu. Ingin membuat gamenya sendiri dan menyebarkan kebahagiaan yang sama pada banyak orang lain. Mendengar semua itu, Zhang Zi jadi semakin kagum padanya dan berjanji bahwa dia akan belajar dengan giat dan serius agar dia juga bisa menemukan impiannya sendiri. Tapi kakak juga harus semangat karena aku merasa kalau kau akan segera mewujudkan impianmu, kata Zhang Zi. Kau percaya padaku, kalau begitu kita berjuang bersama dan giat bersama, kata Jiasu. Mereka pun menyepakatinya dengan berjanji jari kelingking. Tak lama kemudian, Jiasu kembali dari membeli minuman untuk mereka berdua. Dia mendapati Zhang Zi sedang menggambar, entah apa yang dia gambar, tapi langsung dia sembunyikan begitu Jiasu muncul. Menyadari kalau Zhang Zi sangat suka melukis, Jiasu mendukung hobinya tersebut. Menggambar itu butuh imajinasi yang tinggi. Selain itu, Jiasu selalu merasa bahwa pelukis itu adalah orang yang penuh kebaikan terhadap dunia. Mereka merekam hal-hal yang indah di dunia ini melalui lukisan mereka. Namun Zhang Zi lebih tertarik membahas masalah lain.
Lalu tiba-tiba saja dia meminta Jiasu untuk tidak pacaran. Jiasu jelas bingung apa maksudnya dan kenapa dia tidak boleh pacaran. Zhangxi dengan cepat beralasan bahwa dia meminta Jiasu untuk tidak pacaran karena pacaran bisa saja menghambat Jiasu untuk meraih impiannya. Selain itu, kalau Jiasu punya pacar, Jiasu mungkin tidak akan sebaik ini padanya. Sekarang kau tahu kalau aku sangat baik padamu. Kenapa juga kamu pikir terlalu jauh? Siapa tahu setelah 2 tahun tidak bertemu denganku, kau malah akan melupakanku. Begini saja, kelak aku akan mencari pacar yang bersikap lembut dan baik padamu. Dengan begitu akan bertambah 1 orang yang baik padamu, kata Jiasu. Namun bukan seperti itu yang Zhangxi inginkan. Namun karena dia juga tidak bisa berterus terang tentang perasaannya, jadi terpaksalah dia mengiyakannya saja. Tapi jika nanti Jiasu sudah menemukan pacar, Zhangxi memintanya untuk memperlihatkan pacarnya itu terlebih dulu padanya. Karena geli, Jiasu pun setuju saja untuk memperlihatkan pacarnya pada Zhangxi kalau dia sudah punya pacar nanti. Sudah waktunya pulang. Mereka pun segera beranjak bangkit untuk menemui Sangyang yang sudah menunggu di depan. Tepat saat itu juga, Jiasu mendapat panggilan kerja dari rekannya yang meminta revisi laporan. Karena dadakan dan mendesak, Jiasu akhirnya tidak bisa ikut pulang bersama mereka dan langsung mengerjakan laporannya di situ sekarang juga. Namun setibanya di rumah, Zhangxi tiba-tiba panik karena tak menemukan buku gambarnya. Baru ingat kalau tadi dia menaruhnya sembarangan saat menyembunyikannya dari Jiasu dan lupa mengambilnya saat pulang. Sangyang santai saja, sama sekali tidak merasa itu benda penting untuk dicarikan kembali malam-malam begini. Tapi bagi Zhangxi itu sangat penting. Dia langsung menelpon pihak museum dan mengonfirmasikan bahwa buku gambarnya benar ketinggalan di museum dan mereka menitipkannya ke Jiasu. Zhangxi pun jadi tambah galau, takut Jiasu mengintip buku gambarnya itu. Kalau Jiasu sampai melihatnya, sudah pasti Jiasu akan tahu kalau dia naksir sama Jiasu. Karena buku gambar itu dipenuhi oleh gambar-gambar kartun tentang segala kenangannya bersama Jiasu. Ia harus bagaimana kalau sampai ketahuan Jiasu. Keesokan paginya, Sangyang menyerahkan buku gambar itu ke Zhangxi. Jiasu tadi mampir sebentar hanya untuk menyerahkan buku gambar ini. Masalah apakah Jiasu melihat isinya atau tidak, dia tidak tahu. Zhangxi pun jadi tambah panik, meyakini kalau sikap Jiasu yang tidak menyerahkan buku gambar ini langsung padanya pasti karena Jiasu sudah melihat isi buku gambar ini. Dan dia harus bagaimana? Kemudian Zhangxi tiba-tiba punya ide. Malam harinya, Sangyang tiba-tiba kembali ke asrama. Soalnya dia lagi sumpah di rumah. Rumah lagi kacau gara-gara adiknya ternyata sudah punya pacar. Orang tua mereka jelas tidak setuju, makanya Zhangxi sekarang sedang dimarahi habis-habisan. Apalagi pacarnya Zhangxi itu pacar online yang gak jelas orangnya. Sangyang tidak peduli dengan orang lain, tapi jelas dia tidak akan membiarkan adiknya pacaran terlalu dini. Apalagi sama orang yang gak jelas identitasnya. Pokoknya dia harus membuat mereka putus. Tidak ada yang tahu kalau Zhangxi sebenarnya cuma mengarang cerita saja saking paniknya. Mengira kalau Jiasu sudah mengetahui perasaannya padanya. Menggunakan cara ini sebagai cara agar Jiasu tidak lagi mengira kalau orang yang dia gambar itu adalah dirinya. Tapi sepertinya Zhangxi cuma salah paham. Jelas sekali dari reaksi kagetnya saat mendengar Zhangxi punya pacar, Jiasu tidak pernah mengintip isi buku gambarnya Zhangxi. Karena kekacauan di rumah keluarga Sang, Jiasu baru datang beberapa hari kemudian dan langsung menginterogasi Zhangxi yang sedang menyembunyikan wajahnya dari Jiasu saking malunya. Pastinya yang dia tanya adalah masalah seputar pacar online itu. Dia heran Zhangxi melarangnya pacaran namun dia sendiri malah pacaran. Orang mana pacar online-nya itu? Mereka kenalan di mana? Berapa umurnya? Tanya Jiasu. Zhangxi agak bingung bagaimana menjawabnya. Namun kemudian Zhangxi mulai menjawab berdasarkan ciri-cirinya Jiasu. Tapi dia menjawabnya dengan agak misterius biar tidak dicurigai. Bahwa pacar online-nya itu berasal dari Yihe dan hampir lulus kuliah. Jiasu jelas langsung tidak setuju mendengar Zhangxi yang masih di bawah umur pacaran sama orang tua. Dia langsung menuntut Zhangxi untuk memberikan nomor HP orang itu. Dia juga berasal dari Yihe, jadi dia mau bicara sama orang itu. Tapi tentu saja Zhangxi tidak bisa memberikannya. Jiasu dengan sabar menasihati Zhangxi untuk tidak pacaran saat masih SMA. Dia masih kecil. Masalah ini mungkin saja bisa melukainya. Nanti kalau dia sudah menikah, sudah dewasa, dia bebas melakukan apapun. Tidak akan ada yang melarangnya. Tapi aku tidak bisa menahan godaan, jawab Zhangxi.
Zhang Zi beralasan kalau dia nekat pacaran sama pacar online karena terpengaruh godaan orang-orang di sekitarnya yang juga pacaran. Dan dia mengucapkannya sambil melirik ke arah Jia-su. Nah, sekian dulu untuk episode 5-nya ya Bor. Untuk episode selanjutnya ditunggu ya Bor. Dan bantu gue untuk membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Kode Dodo Film undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye, love you. Mwah.